Intelijen Rusia ringkus jaringan teror pasukan khusus Ukraina. Dinas Intelijen Rusia atau FSB berhasil mengungkap operasi rahasia yang dilancarkan pasukan elit Angkatan Laut Ukraina di semenanjung Kinbrun, Muara Dnieper, Ukraina. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer di kantor berita Rusia TASS, jaringan mata-mata militer Ukraina berasal dari Pusat Operasi Khusus Maritim ke-73 Angkatan Laut Ukraina. Dalam keterangannya, Dinas Intelijen Rusia memastikan telah menangkap seluruh anggota jaringan mata-mata yang merupakan pasukan elit Angkatan Laut Ukraina pada Senin 25 Juli. Jaringan mata-mata dari Pusat Operasi Khusus Maritim ke-73 Angkatan Laut Ukraina telah terungkap sejak operasi militer khusus. Mereka terlibat dalam kegiatan pengintaian di wilayah semenanjung Kinbrun di Muara Dnieper. Bunyi pernyataan Dinas Intelijen Rusia. Lebih lanjut, Dinas Intelijen Rusia menjelaskan para anggota pasukan elit Angkatan Laut Ukraina itu ditempatkan di Muara Dnieper untuk melakukan tugas rahasia, mulai dari menerima, menampung, dan mengangkut unit militer Ukraina yang ditugaskan untuk melakukan aksi sabotage. Selain itu, para anggota satuan elit Angkatan Laut Ukraina ini juga dikirim untuk menggelar serangan teror di Kementerian Pertahanan Rusia dan fasilitas infrastruktur sipil di Oblast atau Provinsi Kherson. Pada hari ini, semua anggota jaringan telah ditahan. Mereka membuat pengakuan dan bekerja sama dengan Dinas Keamanan Rusia, kata Dinas Intelijen Rusia. Dinas Keamanan Rusia telah menerima data penting tentang saluran, format, dan metode operasi Pusat Operasi Khusus Maritim ke-73 Angkatan Laut Ukraina. Lanjut pernyataan tersebut. Sejak dinyatakan perang, 40.000 tentara Ukraina tewas di tangan militer Rusia. Invasi militer Rusia ke Ukraina telah berlangsung selama 5 bulan sejak pertama kali Rusia melancarkan serangannya. Ratusan ribu nyawa telah melayang menjadi korban atas peperangan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membongkar fakta kerugian besar yang ditelan angkatan bersenjata Ukraina selama 5 bulan terakhir ini saat pertempuran terjadi. Pemerintah Ukraina menyiarkan pidato Zelensky melalui akun YouTube resminya. Terunggah sebuah video yang berdurasi 4 menit 35 detik pada Selasa. Dalam video tersebut, Zelensky mengungkapkan data bahwa hampir 40.000 tentara Ukraina telah tewas dalam peperangan selama 5 bulan ini. Zelensky juga menginformasikan serta meminta kepada publik agar menyebarkan fakta tersebut kepada pemerintah, bahkan masyarakat Rusia, sebab jumlah korban tewas pada peperangan kali ini tidaklah sedikit, namun telah mencapai puluhan ribu korban. Selain itu, puluhan ribu korban lainnya mengalami cacat permanen. Hampir 40.000 jumlah tentara angkatan bersenjata Ukraina telah hilang sejak 24 Februari. Puluhan ribu lainnya terluka atau cacat, ucap Zelensky yang dikutip dari Viva. Setiap orang yang masih berhubungan dengan seseorang di Rusia atau memiliki cara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Rusia harus menyampaikan fakta sederhana ini kepada semua orang yang mereka jangkau. Lanjutnya. Selain itu, Zelensky juga telah mengabarkan terkait serangan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia atau VSRD di Oblast, Provinsi Odessa, Mykolaiv, Kharkiv, Donbas atau Donetsk, dan Zaporizhia.
Hari ini penjajahan menyerang lagi di wilayah Odessa. Mereka menembakkan rudal-rudal untuk menghancurkan kapal perang Ukraina dan sasaran utamanya di mana banyak orang yang hidup di situ, ujar Zelensky. Presiden Ukraina tersebut menginformasikan hingga kini Rusia secara terus-menerus melakukan teror di beberapa wilayah di Ukraina. Rusia secara terus-menerus melakukan teror di wilayah Kharkiv, Mykolaiv, Zaporizhia, Donbas, dan wilayah perbatasan Sumy dan Chernihiv, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Setelah mendengar sejumlah fakta tersebut, Zelensky mengungkapkan bahwa Ukraina akan membalas setiap serangan yang dilakukan militer Rusia terhadap negaranya. Dirinya juga bersikeras untuk membuat Kementerian Pertahanan Rusia mengetahui hal ini, juga tidak menyebarkan kebohongan terkait serangan yang menargetkan warga sipil. Dan kami tentunya akan menyerang balik atas semua ini. Tak peduli kebohongan apapun yang dibuat Kementerian Pertahanan Rusia tentang serangan itu, pungkasnya.